Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Gustini dengan NIM 22111024. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pembunuhan Marsinah, pahlawan buruh yang terbunuh pada 8 Mei 1993. Marsinah merupakan seorang aktivis buruh PT Catur Putra Surya atau CPS, pabrik arloji di Siring, Porong, Jawa Timur. Motif pembunuhan berencana terhadap Marsinah adalah karena perempuan itu mempertahankan hak para buruh. Marsinah menyampaikan 12 tuntutan yang telah dicanangkan bersama kawan-kawannya kepada PT CPS. Awal 1993, Gubernur KHD TK1 Jawa Timur mengeluarkan Surat Edaran Nomor 50 Tahun 1992. Surat itu berisi imbauan kepada pengusaha agar kenaikan gaji pokok sebesar 20%. Karyawan PT CPS memutuskan untuk unjuk rasa pada 3 dan 4 Mei 1993, menuntut kenaikan upah dari 1.700 menjadi 2.250 dan tunjangan tetap sebesar Rp550 per hari. Sampai dengan tanggal 5 Mei 1993, Marsinah masih aktif bersama rekan-rekannya dalam kegiatan unjuk rasa dan perundingan. Marsinah menjadi salah seorang dari 15 orang perwakilan karyawan yang melakukan perundingan. Dengan pihak perusahaan, pada perundingan tersebut ikut menyertakan petugas dari Dinas Tenaga Kerja, petugas Kecamatan Siring, kepolisian, dan Koramil. Namun, dalam perundingan tersebut menimbulkan kecanggungan tuntutan Marsinah dan rekan-rekannya dikabulkan dan tertuang pada surat persetujuan bersama yang ditandatangani oleh 24 perwakilan buruh, perwakilan Depnaker dan pengurus DPC SPSI Sidoarjo. Siang hari tanggal 5 Mei, tanpa Marsinah, 13 buruh yang dianggap menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer Kodam Sidoarjo. Di tempat itu, mereka dipaksa mengundurkan diri dari CPS. Mereka dituduh telah melanggar rapat ilegal dan mencegah karyawan masuk kerja. Marsinah bahkan sempat mendatangi Kodam Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil pihak Kodim. Dan saat itu, Marsinah bersama teman-temannya melakukan pertemuan di sebuah kos yang terletak di dekat Gapura Desa Siring, Kecamatan. Setelah itu, Marsinah berpamit untuk makan yang dimana tempatnya di seberang Jalan Porong, sedangkan teman-temannya kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, pada tanggal 6 Mei, Marsinah tiba-tiba saja dikabarkan menghilang. Teman-temannya tidak mengetahui keberadaan Marsinah, dan saat itu rekan-rekan Marsinah menanyakan kepada warga Nganjuk lainnya. Ternyata tidak ada satu orang pun yang mengatakan mereka melihat Marsinah, dan keluarganya juga tidak mengetahui di mana keberadaan Marsinah. Teman-teman Marsinah merasa curiga kepada pihak Kodim dan mereka mendatangi pihak Kodim untuk mencari tahu apakah Marsinah ditangkap oleh pihak Kodim. Dan ternyata tidak ditemukan di sana. Setelah 3 hari menghilang dari tanggal 5, 6, 7, sampai 8, tiba-tiba di hari itu Marsinah barulah ditemukan. Marsinah ditemukan dalam keadaan sudah tewas. Dan posisi Marsinah ditemukan di hutan Wilangan Nganjuk, Jawa Timur, sekitar 200 km dari tempatnya bekerja. Yudi Susanto selaku pemilik perusahaan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, Yudi Susanto mengajukan banding dan akhirnya dinyatakan bebas murni oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada proses tingkat kasasi. Abdul Mun'im Indras dalam bukunya juga mengungkapkan kesaksiannya terhadap Marsinah. Mun'im menemukan beberapa kejanggalan hasil forensik. Hasil visum dari Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk sangat sederhana karena hanya satu halaman. Meski jenazah Marsinah sudah dibedah, tapi tidak dijumpai laporan keadaan kepala, leher, dan dada korban. Di dalam visum disebutkan Marsinah tewas akibat pendarahan dalam rongga perut. Padahal yang seharusnya diutarakan pembuatan visum adalah penyebab kematian, bukan mekanisme kematian. Papar Mun'im, fakta di persidangan juga menyebut Marsinah ditusuk kemaluannya juga dalam waktu yang berbeda. Jasadnya dipenuhi luka-luka dan hasil forensik juga menyatakan bahwa Marsinah sempat diperkosa sebelum kehilangan nyawanya. Marsinah kemudian disebut dibawa ke rumah Yudi Susanto di Jalan Puspita, Surabaya setelah 3 hari disekap. Dan sampai akhirnya Marsinah dihabisi oleh satpam yang bernama Suwono. Kemudian, tim Kapolda Jatim menyatakan bahwa kematian Marsinah tidak wajar dan membuat tim khusus yang mengembangkan motif kasus pembunuhan Marsinah.
Setelah dimakamkan, tubuh Marsinah diotopsi kembali. Visum kedua dilakukan dokter dari RSUD Dr. Suetomo Surabaya. Menurut hasil visum, tulang panggul bagian depan hancur, tulang kemaluan kiri patah berkeping-keping, tulang kemaluan kanan patah, tulang usus kanan patah sampai terpisah, tulang selangkangan kanan patah seluruhnya, juga pendarahan dalam rongga perut. Di tengah proses penyelidikan, berbagai kejanggalan terjadi mulai dari motif pembunuhan yang simpang siur sampai pada peristiwa penculikan, penyekapan, dan penyiksaan terhadap para saksi kasus Marsinah. 9 orang dari 142 saksi yang diperiksa mendadak menghilang sejak 1 Oktober 1993. Mereka baru muncul lagi pada 19 Oktober 1993, 18 hari kemudian, ditahan di Polda Jawa Timur yang menyandang status sebagai tersangka. Berdasarkan laporan yang diterbitkan Lembaga Studi dan Advokasi Mahasiswa atau ELSA, Satpam dan pihak manajemen PT CPS itu disekap selama 19 hari, disiksa dan dipaksa mengakui telah membunuh Marsinah. Di Kodam 5 Brawijaya tak ada satupun keluarga mereka yang tahu. Pada 21 Oktober 1993, aparat Kodam 5 Brawijaya menyerahkan ke Polda Jatim. Siksaan verbal dan fisik mereka rasakan di Polda Jatim, meski dengan intensitas yang lebih rendah. Proses persidangan tersangka yang penuh kejanggalan tidak membuat mereka terbebas dari dakwaan. Mereka diputus bersalah dan divonis penjara oleh Pengadilan Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya, kecuali Yudi Susanto yang dibebaskan Hakim Tinggi Surabaya. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.